Ketika kita hanya menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh media, maka kita terjebak dalam pemikiran sesuai dengan kehendak media. Medialah yang kemudian menentukan cara pandang kita terhadap suatu produk. Oke, untuk membahas ini, ada suatu teori model komunikasi yang dikemukakan oleh Stuart Hall di tahun 1970-an yang bernama encoding-decoding. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Anjulo Islamayuda Dharma, mahasiswa ISI Surakarta angkatan 2019, prodi film dan televisi, berusia 20 tahun yang saat ini cenderung hidup dengan ekonomi biasa-biasa saja atau tidak mau neko-neko kalau kata orang Jawa, yang juga dikelilingi oleh rekan-rekan saya yang juga menggeluti dunia multimedia baik desain, ilustrasi foto, video, walau kita berasal dari kampus yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke bahasan kita tadi. Stuart Hall adalah orang yang sangat percaya dengan penonton. Jadi meskipun waktu itu sudah ada teori-teori lainnya yang katanya dibenci sama dia, ia mengkritik terhadap komunikasi linear atau searah dengan di media massa. Menurutnya, pesan yang dikirimkan dan diterima oleh audiens sesuai dengan pengalaman atau background dari audiens tersebut, yang mana tentunya mempengaruhi proses pemaknaan akan pesan yang disampaikan oleh media massa, baik menerima, menyangkal, atau meragukan informasi yang disampaikan oleh media. Encoding mengacu pada tahapan produksi di mana realitas yang mentah, suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dipotret, dikonstruksikan, serta dibingkai sedemikian rupa dengan penggunaan bahasa yang cenderung menggunakan bahasa dari ideologi kelompok dominan atau dominant or preferred meaning. Pembentukan pesan dalam tahap produksi tersebut juga melibatkan pengetahuan mengenai seperti apa penerimaan yang akan disasar, bagaimana karakteristik mereka untuk menentukan bagaimana bentuk pesan tersebut dikemas hingga menarik bagi penerimanya. Hingga dalam hal ini mengutip pembahasan Philip Elliott bahwa khalayak merupakan receiver sekaligus juga source atas sebuah pesan media. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa sebuah pesan diproduksi dengan melalui serangkaian proses yang tidak sederhana agar pesan tersebut menjadi sebuah wacana yang bermakna yang dapat dipahami dan diterima sebagai suatu hal yang lazim. Meskipun telah diusahakan sedemikian rupa agar bisa dimaknai sama dengan maksud awalnya, namun proses decoding sangat bisa membuat makna awal tersebut diterima berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu yang bagi setiap orang pun mesti memiliki hal yang tak sama. Selain itu, Hall juga mengungkapkan bahwa khalayak dalam hal ini tidak hanya menerima pesan, tetapi juga bisa mereproduksi pesan yang disampaikan. Dengan demikian, Hall menyebutkan bahwa antara encoding dan decoding ini memiliki struktur makna yang tidak simetris. Derajat simetris dalam hal ini dimaksudkan sebagai derajat pemahaman serta kesalahpahaman dalam pertukaran pesan, dan derajat tersebut bergantung pada kesetaraan hubungan yang dibentuk antara pembuat pesan dan penerimanya. Secara umum, Stuart Hall membagi 3 posisi ketika seseorang melakukan decoding atas suatu pesan. Pertama, posisi dominan hegemonis atau dominant hegemonic position. Media menyajikan penafsiran yang dominan atas suatu isu atau peristiwa, dan seseorang menafsirkan pesan tersebut sesuai seperti yang dibuat oleh media. Kedua, posisi oposisional. Posisi ini kebalikan dari posisi dominan, di mana khalayak memberikan tafsiran yang berbeda dengan yang dibuat oleh media. Khalayak melakukan perlawanan atas pemaknaan yang dominan yang dibuatkan oleh media. Ketiga, posisi negosiasi atau negotiated position. Di sini khalayak menerima pemaknaan dominan yang dibuat oleh media, tetapi khalayak juga memberikan penafsiran atas pemaknaan yang dibuat oleh media. Sebagai ilustrasi, ingat nggak kalian dengan iklan salah satu merek terkemuka air mineral dalam kemasan yang mengangkat mengenai jasanya dalam membuat sumber air di daerah-daerah kering? Sebagai sebuah iklan, tentu proses di balik pembuatan sudah melalui serangkaian pengkodean yang unik agar citra sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang peduli sesama tertanam di benak khalayak. Nah, pengkodean ini disebut sebagai encoding. Selain itu juga untuk mendongkrak penjualan produknya, dalam iklan dikatakan dengan kita membeli 1 liter produknya, maka kita telah menyumbang 10 liter air untuk saudara kita yang membutuhkannya. Dahulu pertama kali melihat iklan tersebut, yang pertama terlintas di pikiran saya yakni, wow, keren sekali ya merek sebesar ini bisa bantu banyak orang. Disinilah terjadi proses decoding yang tergolong dalam posisi dominan hegemonic position, di mana media menyajikan penafsiran yang dominan atas suatu isu atau peristiwa, dan saya menafsirkan pesan tersebut sesuai seperti apa yang dibuat oleh media. Itu kesan pertama saya terhadap iklan tersebut. Terenyuh dengan penggambaran saudara di Indonesia Timur yang kekurangan air,
dengan tokoh seorang anak sekolah yang sering membantu ibunya mengambilkan air untuk mandi adiknya. Hingga saat mencoba untuk menonton iklan tersebut sekarang, rasanya uang yang digunakan untuk bikin iklan itu pasti udah lebih banyak daripada uang yang dipakai untuk bantu bikin sumber airnya. Di sanalah saya berpindah menjadi operational position, atau kebalikan dari sebelumnya. Belum lagi cerita di balik air yang disedot perusahaannya itu yang meninggalkan nestapa bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar pabrik. Selain dua posisi dominan hegemonik dan operasional di atas, dapat dimungkinkan juga terdapat pihak yang mendekoding pesan yang sama namun berada dalam posisi negotiated. Misalnya, membantu sesama yang kekurangan air itu memang merupakan hal yang baik, tapi caranya nggak harus selalu dengan membeli merek tersebut. Di satu sisi, menerima pesan yang sudah disodorkan oleh pembuat pesan bahwa betul ada hal baik yang dilakukan oleh merek tersebut, namun di sisi lain juga memiliki pendapat tersendiri atas pesan tersebut dengan mengungkapkan bahwa membantu mereka tak harus dengan membeli mereknya. Ketika kita menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh media yang Hall bilang sebagai encoding, maka kita terjebak dalam pemikiran sesuai dengan kehendak media. Media kemudian menentukan cara pandang kita terhadap suatu produk. Mungkin ini yang sekarang sering terjadi ya. Menarik memang mengkaji pemikiran Hall terkait encoding dan decoding, bahwa penonton atau audiens dalam satu sisi bisa menjadi penerima pesan, namun di sisi lain juga bisa menjadi sebagai sumber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu kembali.